Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Lia Safrida, guru fisika di SMA Negeri 1 Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana ada 7 topik, sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, di mana kita diharapkan dapat menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah memahami topik Merdeka Belajar, kita mengetahui ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kemudian, di sini kita mempelajari 5 modul, yaitu yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua mendidik dan mengajar. Modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul selanjutnya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir modul 5 pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sahabat Merdeka Belajar, di sini kita mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, di mana memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Nah, sahabat Merdeka Mengajar, mendidik dan mengajar tidaklah sama dengan sistem pengajaran zaman kolonial, di mana guru meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, atau melakukan perangkingan berdasarkan nilai pengetahuan, atau penyeragaman pembuatan tugas, bahkan sampai memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Nah, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita dihadapkan dengan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan merupakan kodrat yang dibagi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman yaitu zaman anak tersebut berkembang dan zaman anak itu hidup yang selalu bergerak dan dengan dinamis. Sahabat Merdeka Belajar, dalam mendampingi murid diterapkan azas trikon, di mana dianggap sebagai jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Azas trikon ini terdiri dari yang pertama azas kontinu, yaitu mengikuti perkembangan yang secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian azas konvergensi, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar negeri, di mana dilihat dari praktik pendidikannya. Kemudian azas teori konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sahabat Merdeka Belajar, dalam implementasi Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di antaranya melatih keberanian berpendapat, kemudian mengasah perasaan dan perilaku, memunculkan kehendak, dan pendidikan dapat berpengaruh sebagai intelligible dan bagian biologis murid. Kemudian, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di antaranya yaitu pendidikan hanya sebagai tuntutan. Kemudian setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan juga tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara,
Kemudian menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Sahabat Merdeka Belajar, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan diantaranya disebutkan Trisentra Pendidikan, di mana di sini terdiri dari pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, serta pendidikan masyarakat. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan utama bagi anak, tumbuh dan kembangnya, kemudian pendidikan dasar bagi seorang anak, terutama pendidikan agama, akhlak, sopan santun, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Kemudian pendidikan sekolah merupakan suatu pendidikan kedua atau rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan dan budaya. Kemudian pendidikan masyarakat, di mana kondisi lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta perilaku anak. Nah, sahabat Merdeka Belajar, demikian aksi penyebaran pemahaman tentang Merdeka Belajar. Sangat menarik bukan tentang tema Merdeka Belajar? Nah, diharapkan sama-sama kita dapat belajar untuk terus-menerus mengembangkan pendidikan menjadi lebih baik. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.